Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua di kitab Nahwu Dasar. Kemarin kita sudah baca pendahuluan dari buku ini dan masuk di dalam pembahasan pengertian ilmu nahwu. Ini kita sudah mengambilnya di pertemuan pertama kemarin. Sudah dijelaskan bahwa ilmu nahwu itu ilmu yang berisi hanya kaidah yang diambil dari ucapan orang Arab yang dikenal dengannya akhir sebuah kata, maksudnya harokatnya ketika dia tersusun. Sekarang kita lanjut dulu di pembahasan berikutnya. Sekarang kita lanjut di pembahasan al-kalam. Dikatakan di situ babul kalam. Bab tentang kalam. Kalau diterjemahkan secara bahasa seperti yang ada di buku, kalimat. Kalam itu adalah kalimat. Tapi yang diinginkan dalam nahwu itu adalah pengertiannya secara istilah, bukan secara mufrodatnya, bukan berdasarkan kosakatanya, tapi istilahnya. Secara istilah al-kalam, sebuah ungkapan dinamakan kalam harus terpenuhi ini ketentuannya. Wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Namanya al-kalam, kalau kita bilang ini adalah kalam, maka dia adalah al-lafz, sesuatu yang terlafadzkan, ada suaranya. Itu maksudnya lafaz. Ada suaranya. Ada hurufnya. Dari huruf-huruf hijaiyah. Itu namanya lafaz. Ada suara dan ada huruf hijaiyahnya yang keluar dari suara itu. Al-murakkab, yang tersusun. Jadi ada suara yang tersusun. Maksudnya lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata. Itu namanya tersusun. Paling sedikitnya dua. Paling sedikitnya dua. Itu baru dikatakan tersusun. Al-mufid, ucapan lafaz yang ada suaranya tadi, yang tersusun lebih dari satu kata, paling sedikitnya dua kata, dia harus mufid. Ada faedahnya. Maksudnya apa ada faedahnya? Yaitu seorang yang berucap, yang tersusun itu diam, si pendengar paham apa yang diucapkan. Itu namanya mufid. Itu namanya apa? Mufid. Paham kan? Itu namanya mufid. Misalnya, kalau tiga ini kita praktekkan dulu, kita katakan misalnya, Ja'a Zaidun. Ada seorang yang bilang ke antum, Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Apakah ini lafaz? Lafaz. Murakkab? Murakkab. Karena Ja'a Zaidun, dua kata. Ini paling sedikitnya tersusun. Apakah mufid? Maka untuk menentukannya harus antum perhatikan pemahaman antum terkait dengan ucapan itu. Kalau antum tidak bertanya lagi setelah mendengarkannya, maka itu namanya mufid. Itu ketentuannya mufid. Itu ciri-cirinya. Ketika Anda bilang, Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Antum tidak bertanya lagi setelahnya tentang kedatangannya apa? Zaid. Maka itu namanya sudah mufid. Itu namanya apa? Sudah mufid. Syarat terakhir, syarat yang keempat, bil wad'i. Lafaz yang tersusun, yang memiliki faedah tadi itu harus dengan peletakan orang Arab. Bil wad'i artinya dengan peletakan orang Arab. Yaitu bahasa yang antum pakai dalam ucapan itu yang tersusun tadi, yang ada faedahnya, harus berbahasa Arab.
Harus apa? Berbahasa Arab. Ini 4 rukun kalam. Tidak akan dinamakan sebuah ungkapan sebagai kalam kalau tidak terpenuhi 4 ini. Kalau tidak terpenuhi 4 ini. Terlafadzkan, ada suaranya, tersusun dari huruf hijaiyah, ya, dan suara yang terlafadzkan ini lebih dari 1 kata, ada faedahnya, dan ucapan yang diungkapkan itu adalah dengan peletakan orang Arab. Anda paham kan? Misalnya kalau Anda bilang, Ja'a Zaidun. Ini mudah. Ja'a Zaidun. Ini kalam. Kenapa? Karena terpenuhi ketentuan kalam. Pertama lafaz, kedua tersusun, ketiga ada faedahnya, keempat bahasa yang diungkapkan adalah bahasa Arab. Antum paham ini? Siapa yang belum paham kalam? Siapa yang belum paham? Apanya? Dilafaz. Maksudnya terlafadzkan. Tahu terlafadzkan? Terucapkan. Ada suaranya. Nah, misalnya saya bilang tadi, Ja'a Zaidun. Saya ucapkan. Ja'a Zaidun. Kalam itu. Kenapa? Saya ucapkan. Antum paham, saudara? Ya? Kalau saya bilang ini. Maksudnya kalau orang kasih begini, apa yang antum lakukan? Berdiri, berdiri. Antum paham? Paham itu? Apakah kalam barusan? Kenapa? Cuman isyarat saja, tidak lafaz. Jadi paham itu lafaz apa? Sudah? Belum? Iya. Apa? Siapa lagi? Siapa lagi? Belum paham? Kalam. Ini harus paham, karena tidak berulang. Nanti berulang di kitab kedua lagi. Kan ini 1 kali pembahasan kalau di buku ini. Jadi kalau sudah lewat, tidak diulang lagi. Dan nanti diulang kalau ada kaitannya nanti dengan pelajaran berikutnya. Siapa yang belum paham kalam? Paham semua berarti ya? Alhamdulillah. Misal contoh. Contoh kalam. Ini hanya sekedar contoh kalam dulu. Kita katakan Muhammadun naimun. Muhammad tidur. Sekarang Muhammadun naimun. Kalam ini Wahyudin. Kenapa? Karena tersusun. Memiliki faedah. Dipakai oleh orang Arab. Terus dia terlafadzkan. Paham kan? Ini kalam namanya. Karena Muhammadun naimun, dia lafaz, terus tersusun karena 2 kata. Mufid, ada faedahnya. Ketika Anda bilang, Muhammad tidur. Paham kan? Oh, Muhammad tidur. Antum tidak tanya lagi. Paham kan? Antum tidak tanya lagi. Aliun maridun. Ali sakit. Sama. Daraba Muhammadun kalban. Jika ada orang bilang ke antum, Muhammad telah memukul anjing. Paham kan? Ini kalam. Ini contoh untuk yang 3. Ini contoh untuk yang tersusun dari berapa kata? 3 kata. Ini kalam. Karena lafaz tersusun dari 3 kata. Ada faedahnya. Ketika antum dengar, antum tidak tanya lagi. Karena langsung jelas beritanya. Oh, Muhammad memukul anjing. Terus ucapan yang diucapkan adalah bahasa Arab. Paham kan? Adalah bahasa Arab. Jelas ya? Jelas ini ya? Selesai kalam. Lanjut lagi berikutnya. Babul kalimah. Berikutnya adalah babul kalimah. Bab tentang al-kalimah. Secara makna, secara bahasa. Al-kalimah kalau diterjemahkan per kata, kata. Jadi al-kalam artinya kalimat.
Kalau al-kalimah artinya apa? Kata. Itu kalau diterjemahkan secara bahasa. Apa artinya secara istilah? Secara istilah sebenarnya al-kalimah lawan dari al-kalam. Kalau al-kalam, dia adalah tadi lafaz yang tersusun. Kalau al-kalimah lafaz yang tidak tersusun. Lawannya, iya. Lihat pengertiannya di sini. Al-kalimatu pendek saja pengertiannya. Al-kalimatu hiya qaulun mufrad. Al-kalimah adalah ucapan yang mufrad, yang berisi satu kata. Mufrad lawan dari murakkab. Mufrad di sini lawan dari murakkab. Apa artinya murakkab tadi? Tersusun. Berarti mufrad tidak tersusun. Artinya hanya satu kata. Hanya satu kata. Itu al-kalimah. Kalau al-kalam, dia lafaz yang tersusun. Lebih dari satu kata. Kalau al-kalimah, hanya satu ucapan. Misalnya Ana bilang, Ja'a Zaidun. Apa ini? Hah? Apa? Kalau saya bilang Zaidun. Hah? Ja'a. Ja'a. Hah? Ja'a Zaidun. Hah? Paham? Yakin? Belum yakin. Karena kalau insya Allah itu belum. Besok. Hah? Paham? Yakin? Insya Allah. Belum. Kalau insya Allah besok. Kan biasanya kita. Kapan antum pergi? Besok insya Allah. Ya kan? Paham? Yakin? Insya Allah? Hah? Tidak ada. Jelas berarti? Betul. Iya, alhamdulillah. Lihat contoh. Mithl. Contoh. Ini mudah sekali. Mudah sekali. Contoh. Muhammadun. Ini kalimat namanya. Karena ungkapan hanya berisi berapa kata? Satu. Asadun. Sama. Al-asadu. Pakai al. Sama saja. Mau ada al atau tidak di awalnya. Itu namanya al-kalimah. Al-kalimah. Kataba. Sama. Yaktubu. Sama. Min. Bal. Semua ini contoh untuk al-kalimah. Karena dia tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Dia hanya berisi berapa? Satu kata. Perhatikan al-kalimah. Jadi beda kalam sama kalimah. Ini al-kalimah. Darinya tersusun kalam. Ini al-kalimah. Darinya tersusun apa? Kalam. Misalnya, Ja'a Zaidun. Ja'a kalimah. Zaidun kalimah. Terbentuk dari kalimah ini dua kata menjadi apa? Kalam. Anda paham ini? Diterbentuk darinya berapa? Dari dua kata ini menjadi apa? Kalam. Anda paham ini? Beda kalau al-kalimah. Tersusun dari mana? Dia tersusun dari huruf. Tersusun dari huruf. Misalnya, Zaidun. Tersusun dari huruf Zai, Ya, Dal. Kalau kalam tersusun dari apa? Al-kalimah. Antum paham kan? Selesai. Anwa'ul kalimah. Berikutnya, untuk lebih dalam lagi. Anwa'ul kalimah. Jenis-jenis kata. Ungkapan kata yang diucapkan oleh orang Arab itu tidak terlepas dari 3 jenis. Tidak ada terlepas dari 3 jenis. Kita baca Al-Quran, atau baca hadits, atau baca Arab gundul, atau percakapan, maka yang terucap dari semua itu tidak akan lepas dari jenis al-kalimah. Karena apa saja jenis al-kalimah, lihat dikatakan oleh penulis rahimahullah, anwa'uha salasatun. Jenisnya ada 3. Jenisnya ada berapa? Ada 3. Tidak ada yang keempatnya. Ini berdasarkan penelitian. Ulama bahasa Arab meneliti ucapan yang diucapkan oleh orang Arab, maka tidak pernah lepas dari 3 saja. Tidak ada yang keempat. Tidak ada yang keempat. Apa itu? Ismun 1, yang kedua fi'lun,
Yang ketiga harfun. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Yang jelas ucapan untuk saat ini yang terucap dari dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari tiga ini. Kadang isim, kadang fiil, kadang huruf. Kalau bukan isim ya fiil atau huruf. Kalau bukan fiil berarti isim atau huruf. Kalau bukan isim, bukan fiil, berarti huruf. Begitu. Tidak akan pernah keluar dari ini. Ini saya ulangi berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian. Karena kita akan masuk di pembahasan apa itu isim. Al-ismu, isim. Kalau biasa diterjemahkan isim, biasa orang bilang kata benda. Biasa orang bilang apa? Kata benda. Walaupun kata kalimat isim ini lebih umum daripada kata benda. Karena kadang kita pahami kata benda itu ya benda. Anda paham kan? Benda. Benda mati. Iya. Benda mati. Ini biasa penggunaan saja. Cuman isim ini sudah jadi istilah. Kalau di bahasa kita, orang kalau bilang isim, apa itu isim? Nah, ini nanti yang ada di pengertiannya. Itu tadi pengertian secara bahasa. Pengertian secara bahasa. Yang penting bagi kita adalah secara istilahnya. Secara istilahnya. Lihat, al-ismu, isim, menurut istilah ulama nahwu, huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, walam tuktaron bizamanin. Isim adalah kalimatun. Apa artinya kalimatun tadi? Kata dalat yang menunjukkan ala atas makna, sebuah makna fi nafsiha, pada dirinya. Yaitu dalam kalimat atau kata itu ada maknanya, ada artinya. Ada apa? Artinya. Misalnya saya katakan Zaidun. Ini isim. Kenapa? Karena di dalam kata ini ada makna. Yaitu Zaid artinya seorang yang bernama Zaid. Itu maksudnya. Jadi dalam kata itu ada makna pada dirinya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua ketentuannya, walam tuktaron bizaman. Tidak ada di dalamnya waktu. Tidak digandengkan dengan waktu dalam terjemahannya. Misalnya Zaid. Ya kita terjemahkan seorang bernama Zaid. Tidak ada waktu. Waktu itu ada tiga. Ada waktu lampau, diartikan telah. Ada waktu sekarang, diartikan sedang. Ada waktu yang akan datang. Diartikan ya akan. Tiga waktu ini. Isim, tidak ada tiga waktu ini dalam terjemahannya. Misalnya Zaid. Seorang bernama Zaid. Paham kan? Paham ini? Misalnya lagi contoh lain. Tadi yang sudah lewat di atas. Asadun. Seekor singa. Kalau terjemahannya seperti itu, berarti dia isim. Karena tidak ada apanya? Tidak ada waktu. Ini kalau kita tahu terjemahannya. Kita mengetahui terjemahannya. Nanti juga kita bisa buktikan kata itu adalah isim tanpa mengetahui terjemahannya. Karena terjemahan itu dilihat di kamus. Adapun untuk menentukan ini isim atau fiil atau huruf, itu bisa dilihat dari lafaz. Bisa dilihat dari lafaz, dari tanda-tanda yang akan disebutkan. Jelas untuk saat ini, kalau antum ditanya apa itu isim, inilah pengertiannya. Dia kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak digandengkan dengan waktu. Tadi waktu itu ada tiga. Waktu lampau, telah, waktu sekarang, sedang, waktu yang akan datang. Ini namanya isim. Tidak ada waktu di dalam maknanya. Tidak ada waktu di dalam maknanya. Kenapa dibilang tidak ada waktu di dalam maknanya? Karena yang punya waktu itu adalah kata kerja saja. Hanya kata kerja. Kalau kata benda tidak pakai waktu. Kalau kata benda tidak pakai waktu. Lihat contohnya. Misal contoh Muhammadun. Kitabun. Mirsamun. Semuanya ini isim. Karena dia adalah kata. Satu kata. Menunjukkan atas makna pada dirinya. Karena Muhammadun artinya seorang yang bernama Muhammad. Kitabun artinya sebuah kitab. Mirsamun artinya sebuah pensil. Paham kan? Ada makna pada dirinya dan tidak ada waktunya. Tidak ada dalam terjemahannya tadi telah, sedang, akan. Anda paham ini? Jelas ya?
Jelas ya? Hah? Kalau saya bilang, ini saudara, kataba telah menulis. Isim atau bukan? Kataba telah menulis. Ada maknanya pada dirinya. Kenapa bukan? Hah? Iya, kataba telah menulis. Kenapa? Mana waktunya? Hmm. Telah. Iya. Iya. Itulah yang menunjukkan dia bukan isim. Karena ada waktunya. Ada kata telahnya. Jadi kapan ada kata telah, sedang, akan, oh isim itu. Fi'il, bukan isim. Nanti jenis yang berikutnya. Paham kan? Karena syarat daripada isim tidak ada waktu. Tidak ada apa? Waktu. Jelas ya? Alhamdulillah. Lanjut lagi. Alamatul isim. Untuk lebih memperdalam lagi bahwa sebuah kata ini adalah isim, tentunya ada tanda-tandanya. Supaya bisa kita bedakan dengan yang lain. Kita bisa membedakannya dengan dua temannya. Ya. Dengan adanya tanda-tanda isim. Yang pertama adalah al-qabdu atau al-jaru. Ini dua istilah yang sama maknanya. Dua istilah yang sama maknanya. Kadang mereka katakan al-qabdu, kadang mereka katakan al-jaru. Tapi maknanya sama. Apa artinya al-qabdu atau al-jaru? Dia lawan dari yang di atas. Berarti di bawah. Itu artinya al-qabdu atau al-jaru. Iya. Di bawah. Maksudnya harokatnya. Baris di bawah. Yaitu kita namakan apa? Kasro. Ini tanda isim yang pertama. Kalau ada kasronya. Kalau sebuah kata di kasro, itu isim. Ini namanya alamat secara lapat. Orang bisa lihat. Orang bisa lihat. Ketika dia melihat dalam sebuah kata itu adalah kasro, sudah ini adalah isim. Ini hukum dasar. Itu adalah isim. Contoh, di situ di buku dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kata itu adalah isim. Bismi itu isim karena di kasro. Allahi isim karena ada kasronya. Ar-Rahmani isim karena ada kasronya. Ar-Rahimi isim karena ada apanya? Kasronya. Paham kan? Iya, ini dikata bismillah. Misalnya kalau kita baca surah An-Nas, Kul a'udzu birabbin nasi. Mana isim di situ? Ah, kul. Ini isim untuk satu alamat ini. Untuk alamat pertama, isim a'udzu birabbi. Kenapa? An-nasi. Kenapa? Malikin nasi. Maliki. Kenapa? An-nasi. Kenapa? Untuk alamat pertama. Ilahin nasi. Ilahi. Kenapa? Kasro. An-nasi. Isim. Kenapa? Kasro. Berikutnya ayat keempat. Hah? Ilahin nas terus. Min syarril waswasil khonnasi. Min syarri. Isim. Kenapa? Al-waswasi. Kenapa? Al-khonnasi. Kenapa? Minal jinnati wan nasi. Al-jinnati. Kenapa? An-nasi. Kenapa? Begitu maksud. Jadi kalau dapat kasro, isim. Paham kan? Antum dapat kasro berarti dia apa? Isim. Antum bisa paham ini? Jadi baca Al-Quran dapat kata yang di kasro. Oh, ini dia ini. Isim. Begitu saja dulu. Iya, isim. Ini tanda pertama. Tanda kedua. Tanwin. Adanya tanwin. Tanwin itu apa? Baris dua. Iya. Iya kan? Yang ada harokatnya ada dua. Dua domanya
dua fathahnya, dua kasronya. Itu namanya tanwin. Itu namanya apa? Tanwin. Kalau ada tanwin, sudah. Itu kata adalah isim. Kata itu adalah apa? Isim. Ini juga alamat yang mudah didapat. Ya. Tapi mudah didapat di kata-kata yang sudah ada harokatnya. Sudah ada harokatnya. Dua ini, alamat satu dan alamat yang kedua, itu mudah didapat tapi pada kalimat-kalimat yang sudah ada harokatnya. Maksudnya bukan kitab gundul. Bukan kitab gundul. Misalnya antum baca Al-Quran, dapat kasro, baca Quran, dapat tanwin, langsung bilang itu adalah isim. Iya, tapi kalau gundul, tentunya sulit. Karena belum ada harokatnya. Belum ada harokatnya. Kecuali nanti antum bisa baca kitab gundul. Iya, baru ditahu. Ini dua alamat ini namanya alamat lafat. Secara lafat yang terlafatkan. Adanya tanwin, ini mudah. Contoh misal kitabun. Ini kitabun adalah apa? Isim. Kenapa? Tanwin. Rajulun. Kenapa? Waladun. Kenapa? Misalnya lagi antum baca surah Al-Ikhlas. Kul. Apa itu? Isim atau bukan? Berdasarkan dua tanda tadi. Bukan. Huwa. Berdasarkan tanda dulu yang antum tahu. Kan begitu? Jangan dulu pikirkan tanda yang lain. Huwa. Bukan. Allahu. Hah? Bukan. Untuk dua tanda ini kan bukan. Ya kan? Dua tanda. Kita amalkan dulu yang kita tahu. Jangan amalkan yang belum kita tahu. Jadi Allahu. Hah? Kenapa? Tidak ada kasrahnya. Itu antum ambil dari mana? Saya belum kasih. Hah? Kan saya baru mengajarkan. Hah? Baik. Iya. Isim ini saudara, Allahu. Isim. Ada kasroh? Ada? Hah? Enggak. Ada tanwin? Berarti untuk saat ini bukan. Begitu maksudnya. Kita amalkan dulu. Kalau mau cepat pintar, amalkan saja dulu yang dipelajari. Nah, jangan terlalu jauh menghayal. Iya, jadi Allah bukan. Qul huwallahu ahadun. Kenapa? Tanwin. Paham kan? Tanwin. Jelas ini? Iya. Terus lam yalid. Ada? Tidak ada. Walam yulad. Bukan. Walam yakun. Tidak ada. Lahu kufuwan. Kufuwan. Kenapa? Tanwin. Dua fathah. Paham kan? Dua fathah. Dipahami ini. Jadi baca Al-Quran. Perhatikan. Ada tanwin nggak? Kalau ada, isim. Kalau ada isim. Alamat ketiga. Dukhulu al. Masuknya al. Ini yang tadi. Masuknya apa? Al. Kalau ada al. Walaupun tidak ada kasro, tidak ada tanwin. Jadi kalau ada alnya, kan cukup satu saja. Ada satu saja nanti dari alamat ini, maka cukup untuk menghukumi dia adalah isim. Jadi kalau lebih dari satu, maka tambah yakin kalau kita bilang adalah isim. Jadi ini yang ketiga, dukhulu al. Masuknya al. Kapan ada al? Bilang isim. Misal contoh, al-kitabu. Isim. Ada kasroh. Ada tanwin. Kenapa dia isim? Al. Itu tadi saudara. Qul huwallahu. Kenapa isim? Hah? Ada alnya. Paham kan? Ada alnya. Sama ini ar-rajulu al-waladu. Ini mudah. Ini mudah. Kan ini alamat lafat namanya. Dan alamat yang ketiga ini walaupun gundul. Kita bisa tahu dia adalah isim. Karena al itu selalu ada kelihatan walaupun gundul. Beda kalau kasroh. Kalau gundul tidak ada. Dan juga tanwin. Kalau gundul tidak ada. Kalau yang ketiga ini alamat yang terlafatkan dan ada di lafat. Walaupun gundul. Paham kan? Walaupun apa? Gundul. Jadi lebih mudah lagi. Kalau alamat ketiga ini. Untuk menentukan itu adalah isim. Itu adalah isim. Kalau ada al. Maka dia adalah isim. Atau
pernah menerima al di tempat lain. Jadi tidak harus, karena kata itu kan tidak selamanya ada alnya. Kata itu tidak selamanya apa? Ada alnya. Tapi kadang kata ini datang tanpa al, di tempat lain pernah menerima al. Ya sudah, itu cukup. Dia adalah isim. Karena pernah kemasukan al. Pernah kemasukan apa? Al. Ini alamat yang ketiga. Alamat yang keempat. Alamat yang keempat ini, dia terikat dengan pelajaran lain nanti, pembahasan lain nanti di kitab ini juga, di bab terakhir. Di bab terakhir. Tapi tidak masalah kita ambil dulu di sini sebagai isyarat untuk tanda isim saja. Untuk tanda isim saja. Yaitu dukhulu harfil jarri. Masuknya huruf jar. Huruf jar ini adalah huruf-huruf yang menjadikan sebuah isim di kasroh. Atau di jar bahasa umumnya. Itu namanya huruf-huruf jar. Huruf jar ini disebutkan oleh para ulama sekitar 20 huruf. Sekitar berapa? 20 huruf. Kalau ada ini huruf jar, keharusannya kata setelahnya pasti isim. Karena huruf jar adalah tanda kalau kata setelahnya adalah isim. Huruf jar itu adalah merupakan tanda kalau kata setelahnya adalah apa? Isim. Banyak, nanti akan dikasih di akhir buku, di bab terakhir. Insya Allah huruf-huruf jar itu yang pokoknya, kemudian di buku-buku setelahnya akan dikasih juga yang cabang-cabangnya. Yang kadang orang bilang itu adalah huruf jar, sebagian ulama bahasa juga mengatakan itu bukan huruf jar. Di sebagian tempat dia huruf jar, di sebagian tempat bukan huruf jar. Ini kita akan dapatkan nanti di buku-buku yang tinggi. Iya, untuk awal ini cukup antum pahami isyarat bahwa huruf jar itu ada 20 huruf. Kalau dia ada, maka kata setelahnya adalah isim. Kalau dia ada, maka kata setelahnya adalah apa? Isim. Adapun harokat kata setelahnya itu nanti. Karena dia kalau ada, maka kata setelahnya di jar. Tandanya bisa saja kasroh, bisa saja fathah, bisa saja ya, bisa saja. Jadi, tidak bisa kita langsung katakan bahwa kalau ada huruf jar, maka kata setelahnya di kasroh. Bukan. Itu belum tahap sekarang ini. Sekarang ini yang ingin antum tahu di sini adalah bahwa kalau ada huruf jar berarti kata setelahnya adalah apa? Isim. Kata setelahnya adalah isim. Antum paham kan? Dipahami ini? Misalnya selalu ada huruf jar an. Pakai ain. An. Kalau ada an, ini banyak sekali kita lewati. Apalagi kalau kita baca hadits, selalu ada an. An Abi Hurairah, an Umaro, paham kan? An Aliyin, an Aisyata. Ini yang saya bilang tadi, tidak selamanya di kasroh. Lihat ini, an Aisyata, an Aliyin di kasroh, an Anasin di kasroh, an Umaro tidak di kasroh. Makanya saya bilang dulu untuk tahap awal, kalau antum pikirkan ini kan Aliyin di kasroh, kenapa Umaro di fathah? Ini kan masalah berikutnya. Masalah kedua. Masalah sekarang ini yang kita ingin perdalam, kalau ada huruf jar kata setelahnya isim. Itu dulu. Misalnya Anda bilang gini, an aliyin, an ali, gundul akhirnya. An ali. Ali adalah apa? Isim. Dari mana antum tahu? Ada an. Huruf jar. Paham kan? An Umaro. Umar adalah apa? Isim. Kenapa? Ada huruf jar. Huruf jar contohnya di sini an. Tambah nih. Demikian pula di antara huruf jar min. Di antara huruf jar adalah min. Kalau ada min, maka kata setelahnya adalah isim. Kata setelahnya adalah apa? Isim. Misalnya Anda mendapat kata minallah. Paham kan? Allah adalah apa? Isim. Kenapa? Ada huruf jar min. Langsung begitu. Paham kan? Jelas ini? Jelas. Demikian pula di antara huruf jar adalah misalnya li. Lillahi. Lillahi. Jadi kata Allah itu adalah apa? Isim. Kenapa? Ada huruf jar di mana? Di awalnya li. Paham kan? Demikian pula di antara huruf jar adalah misalnya bi. Al-ba. Huruf jar itu bi. Bismillahi. Bismi. Ini ismi isim. Padahal tidak ada tanwin antum lihat. Walaupun ada kasro kan.
Tapi walaupun antum dah kasroh, antum baca bis. Kan biasanya orang baca sukun akhir kata kalau dia tidak sambung. Bis, dia sukun. Ini isim adalah apa? Isim. Kenapa? Ada huruf jar. Apa huruf jarnya Wahyudi? Ya? Apa? Bi. Bi. Paham ini Wahyudi? Jelas ini? Betul? Saya baca. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Alhamdulillah. Isim atau bukan? Kenapa? Ada al. Alhamdulillahi. Kasrah terus. Li. Li. Huruf jar. Baik. Jadi dia ada li, ada al, ada huruf jar, ada kasrah. Alhamdulillahi. Rabbi. Kenapa? Ada kasroh. Al-alamina, tidak ada kasrohnya. Al-alamina. Ada al, berarti dia fi. Berarti dia isim. Karena ada alnya. Paham berarti Wahyudi? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham sampai alamat keempat? Karena 4 alamat ini adalah alamat pokok untuk isim. Karena dia terlafadzkan. Bisa kita lihat di lafaz. Alamat kelima, itu butuh diketahui maknanya. Kalau antum belum paham juga tidak apa-apa. Karena harus banyak kosakata yang kita hafal, yang kita tahu artinya, baru kita bisa katakan itu adalah isim. Karena ini alamat maknawi. Sekarang, paham ini 4 alamat? 1, 2, 3, 4 ini? Paham ya? Baik. Sekarang yang kelima, al-isnadu ilaih. Alamat kelima, ini alamat secara makna. Terjadi penyandaran kepadanya. Kapan ada sesuatu, disandarkan kepadanya sesuatu, maka tempat penyandaran ini adalah isim. Paham gak ini? Misalnya saya katakan, Ja'a Zaid. Zaid telah datang. Berarti kedatangan disandarkan kepada Zaid. Paham gak ini? Kedatangan disandarkan kepada apa? Zaid. Berarti Zaid adalah apa? Isim. Kenapa? Karena disandarkan kepadanya sesuatu. Yaitu kedatangan. Saya bilang sesuatu karena tidak selamanya ja'a. Anda paham ini? Misalnya lagi. Saya bilang, akala Muhammadun. Anda baca sukun. Kalau dia baca Muhammadun, antum langsung bilang isim karena tanwin. Paham kan? Saya bilang, akala Muhammad. Muhammad telah makan. Disandarkan kepada Muhammad. Pekerjaan apa? Makan. Berarti Muhammad adalah apa? Isim. Apa dalilnya? Karena disandarkan makan kepadanya. Udah pahamin? Ini namanya alamat apa? Maknawi. Seorang diterjemahkan baru dia tahu. Saya bilang gini. Dorobtu. Dorobtu. Tu adalah isim. Itu kita bilang begitu. Sekarang, kalau kita bilang begitu, apakah ada kasroh? Kan gini, dorob tu adalah isim. Apakah ada kasroh? Tidak ada. Apakah ada tanwin? Tidak ada. Apakah ada al? Tidak ada. Apakah ada huruf jar? Tidak ada semuanya. Tapi kenapa kita bilang isim? Karena terjemahannya dorob tu, saya telah memukul. Berarti pukulan ini disandarkan kepada saya. Antum paham ini? Paham ini isnad ilaih? Ini alamat secara makna. Paham? Yang balik. Betul? Hah? Yakin? Kalau saya bilang gini, dorobta. Kamu telah memukul. Mana isim? Kenapa? Disandarkan kepada ta. Hah? Karena pukulan disandarkan kepada kamu. Secara makna. Paham? Yakin? Yakin? InsyaAllah? Hah? Oh, alhamdulillah. Yakin alhamdulillah. Paham saudaraku? Alhamdulillah paham. Mantap. Iya. Selesai. Kita cukupkan dulu sampai di situ. Jadi mulai besok murojaah. Sebelum mulai kita ada tanya dulu tentang yang lewat hari ini. Sampai situ dulu karena
Besok supaya kita satukan itu jenis-jenis isim di pembahasan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Bukan. Dorobnya. Kan dorob disandarkan kepadanya. Ciri-ciri dia, sesuatu disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepadanya, dorobnya. Tanya tempat bersandarnya. Misalnya coba disandar di tembok. Tembok itu isim. Nah, kenapa dia isim? Karena kita bersandar kepadanya. Begitu. Paham nih? Alhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Kalau kita lanjut lagi jam 9 sore.